Seorang laki-laki menelpon polisi dan mengklaim bahwa istrinya tidak sadarkan diri di bak mandi mereka yang kemudian dinyatakan meninggal. Hai, namaku Cindy, selamat datang di Ruang Ceritaku. Pada tanggal 24 April tahun 2018, seorang laki-laki bernama David Trones tuh menelpon polisi dan mengklaim nih bahwa istrinya Santi tuh nggak sadarkan diri di dalam bak mandi rumahnya mereka. Saat pihak kepolisian memeriksa tubuhnya Santi ternyata Santi itu dinyatakan meninggal. Sementara itu Jackson, anaknya Santi dari pernikahan sebelumnya, yang pada saat itu berusia 8 tahun tuh sedang berada di sekolah. Nah, David tuh bersikap kooperatif sama penyelidik. Dia tuh mengklaim bahwa dia tuh terakhir kali melihat istrinya Santi ini di pagi hari di rumah mereka sebelum si David ini keluar buat jogging dengan anjingnya. Saat penyelidik melakukan pemeriksaan ternyata cincin pertunangan berlian seharga $15.000 miliknya Santi itu hilang dari tangannya. Sehingga penyelidik ini menduga bahwa kejadian ini adalah kasus perampokan. Namun gak ada barang berharga lain nih yang dicuri. Anting-anting milik Santi dan uang cash di dalam rumah itu pun gak ada satupun yang hilang. Jadi ini tuh bikin penyelidik tuh sedikit curiga. Nah, beberapa jam setelah menanyai David para detektif tuh mulai menjadi lebih gencar nih nanyain David. Karena informasi yang disampaikan David itu dianggap gak sesuai nih dengan apa yang ditemukan pihak penyelidik di TKP. David sendiri mengaku istrinya tuh terpleset dan terjatuh di dalam bak mandi yang berisi air. Namun kondisi Santi saat itu tuh ditemukan dalam keadaan yang hampir kering dan sepertinya tuh bak mandi di rumah mereka tuh udah berjam-jam nggak digunakan. Pemeriksaan medis pun menyatakan bahwa Santi ini kehilangannya karena trauma benda tumpul di kepalanya dan walaupun para penyelidik berkali-kali neken si David pun berkali-kali membantah bahwa ada kaitannya dia dengan kematian istrinya. Dan David juga nyangkal bahwa dia dan Santi itu punya masalah pernikahan. David itu mengatakan bahwa pernikahan mereka tuh baik-baik aja. Dan karena kurangnya bukti setelah ditahan di kantor polisi selama 14 jam, akhirnya polisi melepaskan David dan gak ngasih tuntutan sama sekali. Namun walaupun para penyelidik ini melepaskan David mereka masih terus menggali kehidupannya David dan menemukan ada lebih banyak hal dalam dirinya dan hubungannya dengan Santi. Semua orang yang kenal sama David bakal mengatakan hal yang sama tentang David. David ini adalah orang yang cerdas, makanya dia tuh selalu aja sukses dalam berbisnis. Nah, sementara istrinya Santi ini adalah seorang perempuan pekerja keras yang mendedikasikan hidupnya tuh bener-bener buat anak sematawayangnya yaitu Jackson. Dan Jackson sendiri adalah anak dari pernikahan pertamanya dengan Jim Cooper yang berakhir di tahun 2013. David sendiri tuh baru aja mengakhiri pernikahan panjangnya di Minnesota. Tapi setelah beberapa bulan ketemu sama Santi secara online di dating online si David ini tuh memutuskan untuk pindah ke Orlando. Nah, waktu sampai ke Orlando, David ini tuh langsung jatuh cinta pada Delaney Park dan sebuah rumah di Copeland Drive Timur nomor 218. Ini adalah sebuah rumah yang memiliki gargoyle-nya sendiri. Nggak pakai lama-lama, nggak pakai tawar-menawar, akhirnya David tuh memutuskan untuk membeli rumah impiannya tersebut seharga $6.000. Dan dia bilang bakal kembali lagi buat datang ke rumah itu dan menyelesaikan pembayaran rumah tersebut. Dan bener aja nggak lama kemudian si David balik lagi nemuin Tara, orang yang membantu penjualan rumah tersebut. Tapi kali ini si David nggak datang sendiri dia datang bersama Santi. Dan menurut Tara kelihatan banget kedua orang ini tuh kayak seneng banget dapet rumah sebagus itu, kayak mereka tuh udah cocok banget sama rumah yang bakal mereka beli tersebut. Dan udah tuh akhirnya mereka menyelesaikan proses jual beli kan. Akhirnya mereka menandatangani kontrak jual beli. Nah, tapi setelah kontrak itu ditandatangani Tara orang yang membantu jual beli rumah tersebut ngerasa kalau sikapnya David tuh agak berubah. Dari seorang laki-laki yang kelihatan baik dan dewasa banget, berubah jadi kayak anak kecil yang ambisius terhadap sesuatu. Seorang anak kecil yang gak bakal berhenti kalau dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan di tahun 2015 akhirnya David dan Santi ini tuh pindah ke rumah baru mereka
Jadi ya, pasangan ini tuh sebenarnya sedang merenovasi rumah. David ini tugasnya tuh mengawasi dan memimpin renovasi rumah tersebut. Sementara Santi adalah orang yang membiayai renovasi rumah tersebut. Dan sejak tahun 2015 ya, Dave sama Santi itu udah berkali-kali ganti kontraktor. Pembongkaran terus berlanjut, tapi renovasinya tuh nggak pernah berhasil dan malah cenderung gagal. Padahal Santi tuh udah mengeluarkan duit yang banyak banget buat renovasi rumah tersebut. Dan pada tahun 2018, sebagian besar rumah tuh justru kayak udah nggak layak pakai, udah nggak bisa ditempatin. Nah, karena hal tersebut ya, Santi tuh terpaksa bekerja dan tidur di sebuah garasi di sebuah apartemen kecil. Sementara Santi harus tinggal di garasi di sebuah apartemen kecil ya, David justru memutuskan tidur di lantai bawah rumahnya yang belum jadi itu bareng sama anjing-anjingnya. Dan ternyata ya, kedua pasangan ini tuh sampai pada titik frustasi nih renovasi rumah mereka yang nggak selesai-selesai. Dan akhirnya nih David memutuskan untuk mendatangi Kate Ory, seorang ahli renovasi rumah, dan memiliki reality show sendiri bernama Zombie House Flipping. Nah, buat yang belum tahu ya, Zombie House Flipping ini adalah acara TV di mana mereka tuh mengambil rumah yang paling jelek gitu dari yang paling jelek, dan mereka berusaha untuk merenovasi dan membuatnya jadi kelihatan jauh lebih baik. Dan setelah menerima permintaan dari David ya, akhirnya Kate Ory ini tuh mendatangi rumahnya David nih buat ngeliat kondisi rumahnya David, strukturnya kayak apa, dan apa yang bakal bisa dia lakukan sama rumahnya David tersebut. Dan setelah dia ngeliat rumahnya David ya, Kate Ory ini tuh menyadari bahwa sebenarnya struktur rumahnya David ini nih bener-bener aneh. Dan Kate ini menyadari bahwa satu-satunya yang menahan rumahnya David itu tuh cuma plester setinggi 2 inci. Dan walaupun Kate ini masih kebingungan ya, tapi dia merasa bahwa rumahnya David ini adalah sebuah tantangan baru yang memicu adrenalinnya gitu. Karena alasan itu, akhirnya Kate ini menerima tantangan dari David. Dan akhirnya si Kate ini meminta izin untuk menggunakan rumah David ini tuh sebagai episode di musim berikutnya untuk Zombie House Flipping. Dan dijadwalkan nih syutingnya bakal dimulai pada awal bulan Mei 2018, tapi ternyata ada masalah nih. Kemudian Kate nih akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah tersebut dan ketemu nih sama pasangan itu untuk terakhir kalinya dan memastikan bahwa mereka tuh udah siap. Masalah yang dihadapi sama pasangan ini adalah Santi tuh pengen namanya tercatat sebagai pemilik rumah tersebut, tapi kayaknya David nggak mau nih ngelepasin rumah impiannya buat diberikan kepada Santi. Padahal ya, Santi tuh udah ngeluarin duit banyak banget buat renovasi rumah tersebut. Bahkan Santi nih udah minjem uang ke bank sebanyak $250 untuk nambahin biaya renovasi rumah tersebut. Santi tuh cuma pengen ngerasa aman gitu ya, saat namanya tuh ada dalam akte kepemilikan rumah tersebut. Tapi ternyata David sama sekali nggak mau masukin nama Santi ke dalam pemilik rumah mereka itu. Dan ternyata ya, walaupun David ini terobsesi banget buat masukin rumahnya nih ke reality show Zombie House Flipping ini, rencana ini tuh ternyata nggak disetujui nih sama Santi. Santi ngerasa bahwa harusnya uang yang udah dia berikan kepada David itu udah cukup banget buat renovasi rumahnya. Tapi kenapa sekarang rumah mereka tuh harus masuk reality show yang menurut dia jadi kayak nggak masuk akal gitu loh. Uang udah keluar banyak, tapi kok tetep aja harus ada orang lain yang merenovasi gitu kan. Nah, jadi kan nambah lagi nih satu permasalahan di antara mereka, cekcok mereka tuh makin panjang lagi. Dari cuma urusan Santi pengen namanya ada di dalam akte kepemilikan rumah tersebut, sekarang nambah lagi nih sama rencananya David buat masukin rumah mereka ke reality show Zombie House Flipping ini. Dan masalah mereka inilah yang akhirnya bikin tim Zombie House Flipping ini tuh nggak bisa ngelanjutin proses pekerjaan mereka. Dan kayaknya ya gara-gara ini tuh David marah banget nih sama Santi. Dan kemarahannya David ini kepada Santi ini dipercaya sama Jack sebagai alasan untuk David tuh menghilangkan istrinya. Nah, Santi ini yang ngerasa membiayai renovasi rumah mereka ini ya, pernah nih bilang sama salah satu temennya nih, kalau tiba-tiba nanti terjadi sesuatu nih di antara si Santi sama si David ini, maka rumah itu adalah miliknya Santi sepenuhnya, karena kan ya memang renovasi rumahnya itu dibiayai sepenuhnya oleh Santi ya. Nah, karena adanya informasi ini dari si Dana Duran, salah satu temannya Santi, akhirnya detektif tuh bener-bener semakin mengawasi si David. Diselidikin lagi nih sama para detektif, dan ternyata David ini nih mentransfer uang dari rekening bank miliknya Santi ke rekening dianya sendiri. Dan David ini ternyata juga adalah satu-satunya penerima manfaat asuransi jiwanya Santi yang berjumlah lebih dari $350.000. Agak aneh karena sebenarnya Santi sendiri itu kan memiliki anak
tunggal kenapa manfaat asuransinya itu bukannya jatuh ke anaknya, malah justru jatuh ke David gitu, bukan ke anak kandungnya sendiri. Dan setelah penyelidikan yang panjang ya, dan pengumpulan nih informasi-informasi dari para saksi, akhirnya pihak kepolisian memutuskan buat nangkap David Trones ini dan memasukkan dia ke penjara. Dan pada tanggal 29 Agustus tahun 2018, Dewan Juri Florida ini mendakwa David atas pembunuhan tingkat pertama, dan David ini tuh ditangkap di rumah ibunya. Sambil nunggu persidangan dimulai nih, detektif tuh mulai mengumpulkan kembali nih bukti-bukti yang berkaitan dengan kematian Santi ini. Hingga akhirnya para detektif tuh menemukan bukti yang penting di rumah ibunya David, yaitu cincin pertunangan Santi yang hilang. Walaupun begitu ya, pengacaranya David ini berpendapat bahwa sebenarnya cincin itu tuh emang nggak pernah hilang. Penyelidik aja nih yang mengabaikan keberadaan cincin itu di rumah ibunya David dan berasumsi bahwa cincinnya itu hilang dari tangannya Santi. Tapi selain menemukan cincin pertunangannya Santi yang dianggap hilang ya, penyelidik juga menemukan tulisan tangan Santi yang mengungkapkan rasa frustasinya Santi nih terhadap pernikahannya dengan David. Maka dari itu para penyelidik pun makin yakin nih bahwa kemungkinan besar memang David lah yang menghilangkan nyawanya. So, kita balik nih ke tanggal 24 April tahun 2018, di mana David itu menelpon polisi pada pukul 15.50 dan mengatakan bahwa Santi istrinya tuh nggak bernafas. Nah, awalnya nih, David ini mengatakan kepada polisi bahwa dia tuh menarik istrinya dari kamar mandi dan membaringkannya. Tapi pada awalnya aja nih, pihak kepolisian tuh beranggapan bahwa David ini tuh kayak pura-pura berduka gitu atas kehilangan istrinya si Santi ini. Awalnya nih, David tuh nangis meraung-raung gitu ya. Tapi beberapa detik kemudian tuh dia bisa berhenti gitu, berhenti sepenuhnya. Dan seolah-olah kayak nggak terjadi apa-apa gitu, kayak dia tuh tadi nggak habis nangis gitu. Tapi beberapa detik kemudian tiba-tiba nih David ngeraung-ngeraung lagi. Pihak 911 yang nerima teleponnya David tuh ngerasa kayak ini tuh David kayak udah latihan banget nih. Terus David ini tuh setiap kali ngasih keterangan tuh berubah-ubah gitu. Siapa yang nanya, jawabannya beda. Ditanya lagi, jawabannya beda lagi. Waktu pertama kali ditanya, David bilang kalau dia tuh narik istrinya dari kamar mandi ke dalam kamarnya. Tapi di pernyataan berikutnya dia tuh bilang kalau kepala istrinya tuh tenggelam di bawah air dan bilang kalau airnya itu tuh masih ngalir ketika dia menemukan istrinya. Tapi para petugas di lokasi kejadian tuh mencatat bahwa Santi ini tuh masih berpakaian lengkap dan bak mandi serta sekelilingnya Santi itu kering. Polisi juga mencatat bahwa bak mandi tersebut tuh tidak terisi air dan nggak basah. Lantai di luar bak mandi kering dan bahkan karpet kamar mandinya juga kering. Memang ya pakaian Santi nih waktu ditemukan itu agak lembab gitu, tapi juga bukan yang basah kuyup banget. Jadi seolah tuh kayak baru dikeluarin dari bak berisi air. Dan waktu petugas mengamati baik-baik nih ya, kayaknya yang ada di tubuhnya Santi ini tuh udah kering, bukan yang fresh yang baru keluar gitu. Dan setelah diperiksa nih sama tim medis, akhirnya tim medis tuh memutuskan kalau kematiannya Santi ini adalah sebuah pembunuhan dan dia tuh meninggal karena penculikan dan trauma benda tumpul dan sama sekali nggak ada hubungannya sama tenggelam. Bukti forensik mengatakan bahwa memang Santi ini dibunuh di kamar mandi, tapi kemungkinan juga dia dibawa nih ke kamarnya karena di kamarnya mereka itu ditemukan juga bercak Santi yang berada di sisi kasur mereka. Setelah memukul kepalanya Santi nih, mungkin belum puas juga nih David. Akhirnya David pun mencekik Santi hingga akhirnya Santi benar-benar kehilangan nyawanya. Dan walaupun David ini tetap kekeh nggak mengakui kesalahannya ya, nggak mengakui apa yang udah dilakuin ke Santi, tapi melihat dari saksi-saksi, dari bukti yang ada, akhirnya pada tanggal 18 Oktober tahun 2023, para juri itu memutuskan bahwa David Trones tuh bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. David Trones dihukum karena pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kematian istrinya, Santi Trones. So, itu tadi adalah cerita tentang seorang laki-laki yang terobsesi punya rumah bagus, terobsesi atas rumahnya sendiri dan gak mau berbagi kepemilikan rumahnya dengan istrinya, padahal istrinya tuh udah banyak banget ngeluarin duit buat renovasi rumah mereka, dan dia lebih memilih buat menghilangkan nyawa istrinya daripada berbagi rumah itu dengan istrinya. Agak memang ya. Mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran buat kalian kaum perempuan yang jatuh cinta sama laki-laki. Cinta boleh, bodoh jangan please. Apalagi kalau kalian sampai harus kehilangan
Kalian please jangan sampai. Kalian harus lebih mencintai diri kalian sendiri daripada orang lain. Jangan lupa kasih aku jempol ke atas kalau kamu suka sama cerita aku. Jangan sungkan-sungkan buat ngasih aku jempol ke bawah. Kalau menurut kamu ceritaku membosankan, gak apa-apa banget. Kalian boleh kasih aku kritik dan saran, tapi jangan lupa untuk subscribe supaya kamu tahu cerita-ceritaku berikutnya.